warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Selamat malam pemirsa Jogja TV dimanapun Anda berada. Senang sekali kami bisa hadir lagi ke hadapan Anda. Mudah-mudahan hari ini Anda sudah di rumah bersama dengan keluarga dan sedang menyaksikan acara kami dimanapun Anda berada dan apapun kondisinya. Cuman yang pasti satu, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Itu saja dulu ya. Sehat dan happy, katanya kalau happy itu menaikkan imun tubuh juga. Nah, hari ini kita akan ngobrol santai dalam bincang hari ini. Ngobrol santainya adalah, tapi tetap ada apa informasinya gitu ya, tetap ada ilmunya. Dan mudah-mudahan Anda yang sudah tahu makin tahu, yang belum tahu jadi tahu. Dan hari ini kita akan berbicara mengenai pemanfaatan e-lapor. Ini kita bacanya e-lapor atau e-lapor, Pak? E-lapor ya? E-lapor, DIY sebagai kanal aduan layanan publik. Sebenarnya apa sih e-lapor itu? Mungkin Anda sudah sering dengar, tapi belum paham benar gitu ya. Padahal sebenarnya ini bukan hal baru ya. Dan di DIY sendiri sudah dari tahun 2018-2019 lah e-lapor ini sudah mulai digunakan oleh masyarakat. Cuman hari ini kita akan bahas lebih banyak lagi. Untuk itu ada 3 tamu penting saya hari ini yang siap akan berbincang dengan saya dan juga Anda tentunya yang ada di rumah, karena nanti Anda juga bisa ikut bergabung dengan kami lewat line telepon yang akan kami buka di 451777 451777. Baik, tema kita hari ini berkaitan dengan pemanfaatan e-lapor DIY sebagai kanal aduan layanan publik. Saya ulangi 2 kali ya. Oke, dan yang pertama saya akan langsung sapa. Beliau adalah Kepala Dinas Kominfo Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketemu lagi dengan Bapak Insinyur Roni Primanto Hari MT. Apa kabar Pak Roni? Alhamdulillah baik. Iya, terima kasih Pak Roni. Mungkin mau sapa dulu pemirsa yang ada di rumah, monggo silakan. Iya, selamat malam para pemirsa Jogja TV. Malam ini kami di sini akan menyampaikan terkait dengan e-lapor dan mudah-mudahan para pemirsa di rumah dalam kondisi sehat dan selalu menjaga protokol kesehatan. Amin, amin. Kemudian yang kedua, tidak kalah pentingnya juga kalau berkaitan dengan lapor-melapor, beliau-beliau yang ada di sana ini adalah ahlinya. Ada Pak Suryawan Raharjo SH, LLM, beliau adalah dari Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta. Halo, apa kabar Pak Suryawan? Selamat malam, kabar baik, alhamdulillah. Ya, terima kasih sudah hadir di sini. Monggo ya, kalau mau sapa pemirsa dulu yang ada di rumah silakan. Selamat malam para pemirsa Jogja TV. Salam sehat dan tetap prokes. Iya, itu dia. Yang paling penting sekarang itulah ya, selain sehat dan bahagia pastinya. Kemudian juga hadir di sini beliau adalah seorang konsultan dari UNDP, United Nations kalau nggak salah Development Program. Nah, apa urusannya nih ya sama e-lapor? Apa urusannya dengan ombudsman? Kita akan bahas lebih banyak lagi. Ada Pak Idam Ipti. Apa kabar Pak Idam? Alhamdulillah sehat. Matur nuwun sampun rawuh. Silakan mau disapa dulu pemirsa dari rumah. Selamat malam, salam sehat, sejahtera untuk warga daerah istimewa Yogyakarta. Oke, baik. Terima kasih Pak Idam. Ada Pak Roni, ada Pak Suryawan, dan juga ada Pak Idam. Sekali lagi Anda yang ada di rumah nanti bisa ikut bergabung dengan kami terkait dengan tema kita memanfaatkan e-lapor di daerah istimewa Yogyakarta sebagai kanal aduan layanan publik. Sudah menggunakan aplikasi ini atau belum? Atau sekedar hanya SMS? Karena katanya e-lapor ini juga bisa lewat SMS, bisa lewat WhatsApp ya Pak ya? Tidak harus dengan mengupload, tidak harus dengan mendownload aplikasinya ya. Baik, sebelumnya sejak kapan sih sebenarnya DIY ini punya atau membangun aplikasi e-lapor? Ya, sebenarnya ide untuk membangun aplikasi e-lapor ini sejak tahun 2018. 2018, kemudian mulai kita uji cobakan tahun 2019 dan akhir tahun 2019 sudah kita resmikan untuk pemanfaatan e-lapor ini sebagai kanal aduan layanan publik pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Jadi sebelumnya mungkin masyarakat yang ingin mengadu atau ingin melaporkan tentang layanan publik mungkin kesulitan gitu ya, dan kita juga belum mempunyai saluran-saluran yang tepat gitu. Kemudian dengan adanya perkembangan teknologi informasi, kita lihat bahwa hampir semua masyarakat ini sekarang sudah menggunakan gadget, handphone gitu. Maka kita mengembangkan kanal aduan ini dalam sistem Android sehingga masyarakat bisa mendownload aplikasi tersebut dan nantinya akan memudahkan masyarakat untuk membuat laporan-laporan atau aduan-aduan terkait dengan layanan publik di Pemda DIY. Jadi apapun ya sebenarnya ya bisa dilakukan di sana ya. Alasannya itu memang istilahnya untuk mewadahi mereka yang ingin memberikan masukan atau jadi gimana? memang gini kan dulu itu sebelum ada e-lapor ini
hampir semua OPD, hampir semua organisasi perangkat daerah itu mempunyai kanal aduan sendiri-sendiri. Bisa melalui telepon, bisa melalui SMS dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian kalau masyarakat akan lapor, dia harus apal. Wah, kalau mau ke dinas PU, nomor teleponnya berapa ya? Mau dinas kalau kesehatan? mau dinas kesehatan apa? Mau dinas apa dan sebagainya. Sehingga masyarakat harus menghafalkan berbagai macam saluran yang dimiliki oleh OPD. Nah, ini sulit gitu ya. Artinya masyarakat menjadi tidak fleksibel ketika dia akan membuat laporan. Kemudian kita punya ide bagaimana kalau itu kita integrasikan saja menjadi sebuah sistem, sehingga masyarakat nanti mau lapor apapun dia hanya melalui aplikasi atau sistem itu gitu. Sehingga dengan aplikasi itu atau dengan sistem itu masyarakat tinggal mengklik, mungkin membuat laporan dan sebagainya, sehingga akhirnya masyarakat menjadi mudah ketika dia akan melaporkan. Dibikin satu jalur lah ya. Dibikin satu jalur gitu lah gitu ya. Walaupun nanti di belakangnya itu banyak yang akan melayani, tapi jalurnya satu. Seperti kalau kita layanan publik yang langsung itu sistem satu pintu, istilahnya gitu ya. Jadi masyarakat biar aja nggak ribet, yang ribet biar teman-teman Kominfo aja. Betul, yang ribet biar kita yang menjadi pelayan gitu ya. Kita kan di pemerintah itu kan melayani publik, jadi biar kita yang ribet-ribet bagaimana supaya masyarakat itu pelayanannya bagus dan enak. Oke, baik. Memudahkan masyarakat yang pastinya begitu ya. Nah, sekarang apa kabar dengan LOD, Daerah Istimewa Yogyakarta, Pak Suryawan ya? Kalau ngomongin soal LOD kan pasti semua teman-teman juga ngadunya ke sana juga gitu ya. Nah, ini sudah ada e-lapor. Tapi sekarang fungsi dari LOD sendiri seperti apa? Berubah fungsikah atau tetap sama? Iya. Jadi LODY itu sebetulnya merupakan lembaga pengaduan yang lebih bersifat itu konvensional tradisional, kalau saya istilahkan seperti itu. Jadi kan ternyata masyarakat kita ini kan tapi masyarakat kita ini kan mempunyai segmentasinya, termasuk juga terkait dengan laporan kebutuhan masyarakat itu ada segmentasinya. Nah, LODY ini itu lebih kepada bagaimana kemudian masyarakat itu bisa mendapatkan informasi, melakukan pengaduan, kita pun juga bisa memproses itu secara offline. Walaupun sekarang dalam situasi pandemi COVID-19 ini, LODY juga kemudian melakukan pembenahan dalam tata kelola pengaduan begitu ya. Jadi lebih ke arah situ. Jadi sebetulnya antara LODY dengan adanya LODY dan adanya e-lapor itu sebetulnya bersinergi. Jadi LO itu lebih kepada kelembagaan yang memang ditugaskan untuk bisa menyelesaikan permasalahan dan memberikan informasi kepada masyarakat. E-lapor itu sudah merupakan bentuk aplikasi kekinian yang itu lebih memudahkan dan lebih bisa mengupdate, bahkan nanti bisa menjadi sebuah dashboard gitu ya. Dashboard begitu terkait dengan masalah layanan publik seperti itu. Jadi fungsi tugasnya tetap nggak berubah ya? Tetap tidak berubah. Tetap berubah ya. Cuman ya itu lagi. Istilahnya gini, kalau misalnya ke teman-teman lewat e-lapor itu untuk masalah-masalah yang masih bisa lah masih tergolong ringan lah, menengah ringan gitu ya. Tapi kalau yang masuk ke ombudsman itu lebih ke berat atau gimana? Ya, jadi sebetulnya kadar ringan atau berat itu kita perlakukan sama. Sama jadi saja. Setiap warga masyarakat yang datang ke LODY itu kita perlakukan dengan sama. Kita berikan empati dan juga pelayanan yang berkualitas seperti itu. Cuman memang kalau dikatakan ada grade itu berat atau di bawahnya itu kan terkait dengan masalah dua hal ya, terkait dengan bobot ya dari permasalahan itu sendiri dan juga kemudian keterkaitan dengan lembaga lain, baik itu lembaga pemerintah maupun lembaga swasta. Jadi kayaknya seperti itu. Misalnya kalau sekarang mohon maaf ya, misalnya usaha wisata travel atau mungkin usaha persewaan mobil, kemudian itu leasing, beberapa mobilnya leasing harus kemudian situasi seperti ini, nah ini yang kemudian mungkin ada yang ditarik mobilnya, ini kan bobot masalahnya, bobot. Karena relasinya hanya dengan leasing, tetapi kan bobot masalahnya kan yang menjadi itu. Contohnya seperti itu. Dan itu juga dilaporkan ke LOD ya. Baik, nanti saya akan tanya lagi lebih banyak lagi mengenai apa saja sih. Terus dengan adanya e-lapor ada yang berkurang nggak sih yang lapor ke LOD gitu ya? Nanti saya akan tanyakan. Tapi saya mau ke Pak Idam dulu nih mengenai latar belakangnya menjadikan e-lapor sebagai, ini kan didampingin ya, dan pendampingan tidak hanya dari tahun ini tapi dari tahun kemarin. Iya, tapi sempat terhenti Pak waktu COVID. Iya, karena COVID ada penyesuaian ya. Nah, kita sekarang sudah mulai masuk tatanan baru sehingga kita melihat ini sangat penting dan memang perkembangannya untuk Daerah Istimewa Yogyakarta
peningkatan jumlah warga yang melapor untuk pelayanan publik itu meningkat lebih banyak ya. Pak Roni nanti bisa menjelaskan seberapa besar peningkatannya. Oke, ini yang menjadi salah satu latar belakang kenapa mendampingi e-lapor yang ada di DIY. Dan mendapatkan prioritas Jogja karena perkembangan e-lapor, perkembangannya dari lapor semula ya. Jadi aspirasi maupun pengaduan publik warga negara itu dikehendaki memperoleh pelayanan maksimal dari negara. Jadi negara hadir, sehingga ketika ini di launching ke masyarakat gembira ada kanal yang memungkinkan sekali pintu itu sudah langsung sampai ke sekretariat kantor presiden gitu ya, KSP, sehingga diketahui. Nah, artinya apa? Dirasakan oleh warga negara bahwa negara hadir. Nah, di daerah istimewa Yogyakarta juga demikian, karena visi misi dari RPJMD ini kan memberikan fasilitasi lah tentang warga negara di Jogja istimewa ini adalah bermartabat, sejahtera. Nah, salah satu ukurannya adalah kualitas dari pelayanan publik yang bagus. Pelayanan publik yang bagus itu sama dengan tidak adanya kesenjangan terhadap apa yang mereka percayai akan diperoleh. Nah, dalam hal inilah kemudian sebenarnya setara bahwa kualitas pelayanan publik itu akan dipercaya oleh masyarakat, akuntabel, ketika warga negara di daerah istimewa Yogyakarta, tidak hanya seluruh Indonesia ya, siapapun warga dunia yang ada di Yogyakarta itu merasa percaya, dia merasa aman, merasa nyaman, merasa memperoleh pelayanan yang standar gitu. Jadi tidak ada yang membedakan situ siapa tidak gitu ya. dibedakan. Nah, itulah inklusif. Nanti ada contoh yang memungkinkan kita bisa mendapatkan dari Pak Roni maupun dari Pak Suryawan untuk itu. Nah, inilah kenapa kemudian menjadi penting. Dan Jogja pada tahun sebelumnya itu sudah cukup memiliki ranking yang baik ya. Terkait dengan pelaporan ini. Iya, terkait dengan integrasi dari e-lapor dengan menggunakan Permenpan yang menandaskan adanya sistem pengaduan pelayanan publik yang terintegrasi. Nah, itu pada tahun yang sebelumnya itu sudah masuk ke ranking 15 ya dengan nilai 81. Nah, jadi ini kita gembira bahwa Jogja itu menjadi sebuah contoh. Nah, diharapkan nantinya ini bisa menginspirasi untuk menjadi contoh model ke provinsi lain dan daerah-daerah lain. Itu harapan kita begitu. Oke, baik. Di UNDP ini sendiri mendampingi pastinya kan punya sasarannya. Ini mau ngarah kemana nih gitu. Tapi nanti dulu sabar. Di sesi yang kedua nanti akan kita bahas lebih banyak lagi. Anda yang ingin bergabung dengan kami silahkan telepon kami buka di 451 777 451 777. Apapun yang ingin Anda tanyakan terkait dengan lapor ini ada singkatannya ya Pak Roni ya? Pelayanan aspirasi dan pengaduan. R-nya rakyat pasti. Ya. Oke, nanti akan kita lanjutkan lebih banyak lagi terkait dengan tema kita yaitu pemanfaatan e-lapor DIY sebagai kanal aduan layanan publik. Tetap bersama kami dalam bincang hari ini. Sebagai tanda kasih petani kepada hewan ternak, nenek moyang kita melakukan tradisi gumbregan yang berupa upacara selamatan pada hewan ternak. Bagi warga perantau, merti dusun menjadi salah satu cara sakral selain Lebaran. Menjadi favorit bagi pengunjung. Nah, yuk sebelum menikmati steak ala Chef Widi, kita intip dulu dapurnya. Customer sendiri yang mengklaim kami bahwa kami itu komunitas motor di atas 150 cc. Cuman kali ini makan di tempat yang unik dan tentunya asik banget. Dan konsep taman ditonjolkan oleh warung.
Sejak pagi, anak-anak ini sudah duduk berderet di sepanjang jalan dengan mengenakan busana Jawa serta membawa gunungan. Tahun ini Ngayog Jazz menyapa masyarakat Yogyakarta dengan mengusung tema Wani Ngejazz Luhur Wekasane. Anda masih bersama kami dalam bincang hari ini pemanfaatan e-lapor DIY sebagai kanal aduan layanan publik. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, monggo kita ngobrol santai aja, nanya apapun terkait dengan e-lapor boleh, tentang lembaga ombudsman daerah juga boleh. Mau tanya kenapa sih UNDP ikut mendampingi gitu ya? Apa sih sebenarnya yang diharapkan, kemudian ekspektasinya sesuai nggak sih dengan apa yang awal-awalnya difikirkan oleh UNDP? Silahkan Anda bisa tanyakan apapun itu, tapi jangan ngadu di sini ya, nanti kanalnya sudah ada sendiri. Monggo, kalau sekedar tanya boleh, sekedar sharing juga boleh, silahkan di 451-777, 451-777. Nah, ini kalau berbicara mengenai manfaatnya, sudah dari tahun 2018, sudah jalan 2019, 2020, sekarang masuk 2021, jadi hampir 2 tahun ke 3 tahun ini ya Pak Roni ya. Ya. Apa sih yang dirasakan oleh masyarakat yang mungkin juga sudah memanfaatkan layanan ini? Oke, jadi dengan adanya layanan aduan e-lapor ini masyarakat sekarang menjadi lebih banyak berpartisipasi untuk mengkritisi kegiatan-kegiatan atau layanan-layanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Terutama dengan e-lapor ini adalah pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan demikian masyarakat menjadi, kami sendiri di pemerintah daerah juga menjadi lebih mudah ketika kita akan melakukan peningkatan layanan kepada masyarakat, karena dengan adanya laporan ini kita menjadi tahu apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian apa yang masih kurang dan sebagainya, sehingga ketika kita akan meningkatkan atau membuat perencanaan itu akan lebih mudah dan lebih tepat sasaran. Nah, kemudian masyarakat sendiri dengan adanya kemudahan-kemudahan ini, mereka juga merasakan adanya peningkatan layanan. Ini bisa dilihat dari ketika kita melakukan survei tentang kepuasan layanan publik, itu ada peningkatan yang cukup signifikan dengan adanya kemudahan-kemudahan yang didapatkan oleh masyarakat untuk membuat aduan-aduan ini. Nah, oleh karena itu dengan adanya e-lapor ini kita juga bisa memetakan apa saja sih yang menjadi concern masyarakat terhadap layanan publik itu apa saja gitu. Nah, memang kalau melihat dari layanan aduan yang tahun ini atau tahun 2020 kemarin itu memang masih karena adanya pandemi, maka hampir sebagian besar atau mungkin 60% laporan itu yang diadukan adalah masalah kesehatan dalam terkait dengan COVID-19. Nah, karena itu dengan adanya e-lapor ini kami harapkan masyarakat menjadi lebih kritis. Dan kita juga dari pemerintah ini sebagai pelayan publik menjadi lebih mudah ketika kita akan membuat layanan-layanan itu menjadi layanan yang memang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Oke, jadi di tahun 2020 karena memang kondisinya COVID mungkin kebanyakan ke kesehatan gitu ya. Betul, tapi selain bidang itu kan tadi 60% nih, 40% banyak di mana sih aduan masyarakat tuh? Nah, kalau di tahun 2020 tadi yang kedua adalah masalah kedisiplinan penerapan protokol kesehatan. Nah, kedisiplinan apa teman-teman OPD atau kedisiplinan masyarakat. Jadi banyak laporan-laporan yang masuk terutama ke Satpol PP. Jadi mungkin ada sebuah kegiatan masyarakat di sana ada pelanggaran protokol kesehatan itu dilaporkan. Kemudian ada mungkin ada sebuah institusi, mungkin ada restoran atau kafe yang tidak menerapkan protokol kesehatan itu juga dilaporkan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga mungkin terkait dengan Kominfo ini. Memang di Kominfo layanan aduan yang kita dapatkan terutama terkait dengan berita-berita yang mungkin perlu klarifikasi. Ini berita-berita hoax misalnya dan sebagainya itu banyak masuk sehingga mereka melaporkan ke kami apakah benar berita ini dan sebagainya, dan itu kita lakukan klarifikasi. Dan yang selanjutnya ya mesti terkait dengan infrastruktur dan sebagainya. Sarana prasarana jalan biasanya. Ya, betul. Jalan. Gitu. Tapi yang banyak ini kemarin terkait dengan lalu lintas. Macetnya. Ya, gitu. Mungkin kayak seperti itu dan sebagainya. Itu tindak lanjutnya gimana sih? Saya masyarakat nih ya, saya lapor, Pak, di jalan ini terjadi kemacetan dan selalu misalnya. Jadi terus gini, nanti diolahnya gimana gitu, Pak? Jadi masyarakat nanti tinggal buka aplikasi lapor.
kemudian dia tinggal memilih layanan aduan apa saja yang akan di Oh, di yang situ akan sudah ada pilihannya? Tidak ada pilihan. Oke. Ada 51 kategori di sana, 51 kategori, dan ada kurang lebih 400 subkategori totalnya gitu ya. Jadi nggak perlu ngapalin, tinggal milih ya? Iya, tinggal milih di sana. Kalau dulu Apa kan sih? ngapalin, Pak. Nah, betul, ya. Nah, dan mereka juga tidak perlu tahu sebenarnya layanan ini yang melayani siapa. Iya, Itu iya, nggak perlu. iya. Yang penting lapor aja. Yang penting lapor aja Ha, gitu. ha. Nah, kemudian dari situ masing-masing organisasi perangkat daerah itu dia sudah mengadmini atau dia mengadministrasi layanan-layanan sesuai dengan tupoksinya. Oke, di jalur itu sudah ada mereka ya? Sudah ada Oke, mereka. iya, Ada iya, iya. kurang lebih 56 OPD yang berada di dalam aplikasi e-lapor ini. Kemudian mereka akan membuat analisis dan dilaporkan. Nah, memang ada standar pelayanan minimal yang harus kita lakukan supaya layanan itu segera kita respon, gitu ya. Tidak boleh kok misalnya gini nunggu dulu dan sebagainya. Itu pasti nanti masyarakat akan kecewa. Iya. Jadi untuk meningkatkan itu maka kita harus selalu standby. Bahkan teman-teman ini standby-nya bisa 24 jam mereka. Artinya layanan-layanan itu tidak mengenal waktu, siang, malam, sore dan sebagainya. Sehingga mereka nanti akan segera melakukan respon terhadap layanan atau aduan yang dilakukan oleh masyarakat itu. Oke, baik. Nanti kan saya lanjutkan lagi, Iya. saya pengen tahu nih setelah sudah lapor, kemudian sudah masuk tuh ya ke OPD-OPD ada 50 sekian itu, terus nanti jadinya gimana? Apakah masyarakat yang lapor nanti akan di WA atau di SMS bahwa laporannya sudah diteruskan? Tapi nanti dulu saya mau ke Pak Suryawan dulu nih ya. Kan e-lapor ini diklaim salah satu kanal aduan yang sudah dibuat oleh Pemda DIY gitu. Ini ngefek nggak dengan kuantitas aduan yang masuk ke LOD? Iya, jadi memang secara detail memang kita belum melihat statistiknya. Itu mestinya kan kita harus melihat statistiknya itu dari tahun ke tahun gitu ya. Tapi kalau data yang kita miliki di LODIY pada tahun 18 sampai 2021 sebetulnya sampai dengan bulan Januari itu memang LODIY itu menangani konsultasi dan pengaduan itu sampai 1122. Jadi 1122 kasus ya, baik itu yang masuk dalam kategori konsultasi maupun sampai ke kemudian pengaduan. Artinya ada 1122 nomor perkara yang itu sudah kita keluarkan begitu seperti itu. Sehingga dengan melihat seperti itu bahwa ini menjadi tadi saya katakan bersinergi. E-lapor itu sebagai sebuah keniscayaan di dalam era 4.0 ya, jadi era digitalisasi harus seperti itu, yang nanti akan mendrive OPD terkait, tetapi juga ada segmentasi bagian yang lain itu yang mana masyarakat itu masih menggunakan konvensional satu jalur maupun juga dengan karena juga ada yang menyampaikan kepada kami juga sudah lapor di e-lapor juga sudah karena kan kita selalu melakukan olah data juga kan gitu, ada juga. Jadi memang seperti itu ya, nanti tidak cuma di e-lapor saja tapi juga acap kali masyarakat itu juga mengadukan perkaranya itu ya, ada yang di tempat kami, kemudian di e-lapor, kemudian ada di lembaga-lembaga yang lainnya. Jadi sampai kemana-mana seperti itu, sehingga kami harus berkoordinasi terkait dengan hal seperti itu. Jadi kalau kita lihat pertanyaan secara presisi seperti itu, memang perlu kita buat sebuah studi komparasi sebelum tahun 18 sampai kemudian yang sekarang ini. Tapi kalau boleh saya sampaikan bahwa sebelum tahun 18 itu memang di periode sebelum 18 memang ada peningkatan. Di LODIY itu kasusnya meningkatnya cukup Maksudnya signifikan. mereka yang lapor ke sana makin banyak? Iya, jadi sekarang itu semakin banyak. Tapi saya selalu memberikan garis bawah. Jadi banyaknya pengaduan termasuk konsultasi ini bukan berarti kemudian perkaranya itu dalam artian ini perkaranya banyak ide, bukan. Banyak faktor kemudian muncul konsultasi maupun pengaduan. Konsultasi sekedar ingin mendapatkan pencerahan, kalau pengaduan itu ya memang kemudian ini dampak dari dari relasi sosial yang ada. Seperti itu. Termasuk juga pertumbuhan masyarakat, perubahan pola, termasuk situasi pandemi seperti ini. Ini kan yang paling banyak kan di tahun 2020 karena situasi pandemi, terutama di bidang swasta, yaitu bidang sektor swasta itu sektor ketenaga kerjaan, keuangan, itu itu
cukup banyak gitu ya. 1.100 sekian itu pengaduan atau termasuk konsultasinya? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Jadi Banyakan mana, Pak? Iya. Jadi kalau datanya langsung dibuka nih. Iya, ini saya udah bawa data gitu ya. Ya. Jadi kalau 1022 itu pengaduan itu ada 390. 390. Kemudian konsultasi itu 732. Jadi totalnya 1122. Oke. Seperti itu. Jadi tetap masih banyak yang konsultasi. Tetap ya, masih banyak konsultasi karena konsultasi itu gini. Jadi konsultasi itu sebetulnya jelas kalau konsultasi itu semua ini kewenangan kami semua. Cuman kemudian ketika permasalahan itu kita komunikasikan dengan lembaga swasta, dengan OPD terkait, langsung selesai. Atau perkara ini sering terjadi. Perizinan itu kan sering gitu. Udahlah nggak usah lama-lama kita prosesnya lah. Udah kita komunikasi aja, terus kemudian diberikan arahan begini begitu. Jadi gitu. Jadi lebih shortcut, lebih pendek. Tapi kalau pengaduan mungkin memang butuh kita SOP kan ya kita SOP gitu seperti itu. Oke, gitu ya. baik. Menarik ya, saya pengen tahu juga apa-apa aja yang ada yang sering diadukan oleh masyarakat ke lembaga ombudsman daerah. Tapi saya mau ke Pak Idam lagi nih. Kalau ngomongin soal apa sih yang ingin dicapai awalnya nih Pak, ekspektasinya seperti apa sih pertama kali gitu? Saya mau mendampingi lapor yang ada di DIY gitu. Begitu setelah terjun ke dalam, sesuai nggak? Ya, kita itu bersyukur ya bahwa Jogja itu memang sering menjadi pionir gitu. Nah, ini yang kita apresiasi. Jadi kehadiran kami justru sangat dibuka dan itu kemudian memberikan harapan bahwa masyarakat Indonesia patut bersyukur dan Jogja bisa menunjukkan itu. Ekspektasinya adalah kalau pada level mikro secara kelembagaan kebetulan memang tingkat kesiapan dari penyedia jasa pelayanan publik, artinya dari OPD maupun dari non pemerintah ya, karena ada pelayanan publik yang diselenggarakan oleh non pemerintah. Nah, ini yang ke depan oleh kami UNDP itu merupakan prioritas juga karena banyak yang non pemerintah memberikan pelayanan publik, padahal itu pelayanan dasar. Bisa dia air minum, bisa tentang sampah, bisa tentang yang terkait dengan investasi dan sebagainya. Nah, ekspektasi lebih jauh sebenarnya optimalisasi layanan itu pada sisi demand side, permintaan masyarakat, yang pengakuan adanya hak-hak warga negara itu terlayani. Nah, jadi partisipasi dari masyarakat itu lebih meningkat, jauh lebih tinggi partisipasinya yang ditunjukkan sampai ke akses terhadap kemungkinan resiko itu bisa dicegah. Nah, dalam hal ini aspirasi kemudian menjadi penting. Nah, saya pribadi melihat bahwa aspirasi itu dimiliki oleh masyarakat bisa disampaikan untuk mengatasi masalah yang dia tahu. Nah, ini sebenarnya yang sangat luar biasa dan kebetulan RPJMD DIY sudah menunjukkan itu dan seterusnya juga, sehingga ini penting. Kenapa demikian? Karena di tatanan baru sekarang ini yang namanya bencana, guncangan itu akibat bencananya sudah bervariasi. Dan kebetulan tahun ini kita merasakan semua. Bencana alam, bencana kesehatan, bencana sosial ekonomi ya, betapa banyak orang stres dan sebagainya. Nah, ini semua menunjukkan bahwa kebutuhan untuk memberikan kanal aspirasi karena masyarakat jauh lebih tahu tentang solusi atas kebutuhannya, ini bisa dilayani. Nah, kita pastilah punya harapan bahwa ekspektasi yang kemudian tinggi untuk optimalisasi layanan ini bisa sampai dipenuhi oleh Jogja. Kebetulan roadmap nasional untuk sistem pengaduan pelayanan publik dan laporan aspirasi pelayanan publik ini di tahun 2004 diharapkan sampai ke tahap itu. Jadi memang satu cita-cita kehadiran negara yang membuka akses untuk publik atau warga negara terlibat di dalam penentuan pelayanan itu ada koridornya. Dan kebetulan Jogja itu punya perda. Kebetulan saya ikut mulai dari lahirnya ombudsman daerah, judicial review. Jadi paham benar ya? Paham. Dan perda ini memberikan kanal itu dengan anggaran sekitar 1,5 miliar. Mudah-mudahan sudah lebih baik lagi selama pandemi, penyesuaian karena ada pengintegrasian dengan ombudsman swasta.
itu betapa akses to justice itu murah ya, disediakan oleh anggaran publik. Yang saya pernah mereview pada 2 tahun sebelumnya kinerja Ombudsman daerah 300.000, itu sangat murah ya, sangat murah. Jadi bagus sekali ya. Ini salah satu pionir di Indonesia dan diakui dunia. Artinya banyak artikel ilmiah di mancanegara yang membahas ombudsman daerah. Artinya membahas kanal aspirasi yang sampai mereview kebijakan. Nah, dalam hal ini luar biasa nih, berarti masyarakat benar-benar ikut andil ya ini ya. Andil, partisipasi yang tertinggi. Dalam hal ini tetap di situ saya melihat, merasakan sebagai warga Yogyakarta tetap ada paradok. Paradoknya masih lebar. Kalau secara nasional itu ada angka 1.800.000 sekian pengaduan. Tahun 2020 itu sekitar 195.000 pengaduan. Ya. Jogja, DIY tadi sudah disebutkan lewat kanal kepercayaannya langsung lewat ombudsman daerah. Yang lewat ilapor itu satu OPD bisa ratusan. Nah, maka bagaimana ini disediakan? Nah, yang menarik ada inisiatif DPRD untuk yang disebut sebagai perda mekanisme penyusunan program pembentukan peraturan daerah. Nah, sebenarnya perda baru ini di tahun 2020, kebetulan saya juga perancang naskah akademiknya. Ini menunjukkan sebenarnya bisa diadaptasikan oleh semua OPD, baik pemerintah maupun non-pemerintah, bahkan swasta yang menjadi co-creation untuk kepentingan pelayanan publik, ini mengadopsi perda ini. Artinya disesuaikan. Jadi Pak Roni kemarin sama Bapeda ya, kemarin diskusi intensif FGD dengan kami, bahwa Jogja ini secara makro, artinya pada level meso ada kebijakan, pada level makro bagaimana iklim ini menjadi kondusif, itu sudah tersedia. Nah, Pergub tentang ombudsman itu memberikan fungsi tentang review kebijakan. Dari banyaknya laporan diolah, kemudian bagaimana ini perbaikannya untuk kebijakan dan pelayanannya. Jadi sangat menarik. Inilah kenapa kami terfasilitasi oleh UNDP bersama Menkap, Menpan, Koika dan masyarakat, kolaborasi global untuk bersama-sama kita sebagai warga dunia menjamin hak-hak warga masyarakat dan memastikan bahwa pelayanan publik benar-benar bagus di Jogja. Jogja untuk dunia artinya dengan demikian ya. Baik. Nanti kita lanjutkan lagi pemirsa, luar biasa menyenangkan sekali obrolan kita. Nanti Anda bisa ikut bergabung dengan kami di 451777. Kita kembali sesaat lagi, tetap bersama kami dalam bincang hari ini. Sebagai tanda kasih petani kepada hewan ternak, nenek moyang kita melakukan tradisi gumbregan yang berupa upacara selamatan pada hewan ternak. Bagi warga perantau, merti dusun menjadi salah satu cara sakral selain Lebaran. Yang cukup tinggi dan besar. Nah, karena itu hampir di setiap pantai terlihat larangan untuk berenang di laut. Letak wisata alam ini tepatnya berada di Dusun Sremo, Desa Hargowilis, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, DIY, yang memiliki pemandangan alam yang menakjubkan. Sebagai tanda kasih petani kepada hewan ternak, nenek moyang kita melakukan tradisi gumbregan yang berupa upacara selamatan pada hewan ternak. Bagi warga perantau, merti dusun menjadi salah satu cara sakral selain Lebaran. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam bincang hari ini, pemanfaatan e-lapor DIY sebagai kanal aduan layanan publik. Tadi terakhir saya bersama dengan Pak Idam sudah membahas bahwa ternyata
sekali lagi ini ada potensi pengembangan dan pemanfaatan dari e-lapor sendiri untuk nanti kedepannya akan ada bisa jadi resource untuk bahan apa ya istilahnya kebijakan dari publik, perbaikan kebijakan ya dari publik. Luar biasa ini. Nah, kalau saya tanya ke Pak Roni, sejauh mana data dan informasi yang ada di aplikasi ini digunakan untuk pemerintah daerah DIY, Pak? Ya, jadi dengan adanya informasi yang kita dapatkan dari masyarakat melalui e-lapor ini, kita bisa memahami tentang kebutuhan dan pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan kita juga bisa melihat lokasi-lokasi mana saja yang sering atau mendapat aduan dan sebagainya. Dan instansi mana, kemudian hal apa yang sering diadukan. Nah, dari situ kita bisa mereview kebijakan-kebijakan publik terkait dengan layanan yang banyak diadukan oleh masyarakat. Nah, saat ini kita sedang mengembangkan namanya Decision Support System, yaitu sebuah sistem yang kita kembangkan untuk bisa mendapatkan atau untuk digunakan sebagai analisis kebijakan publik dengan memanfaatkan data dan informasi yang kita dapatkan dari berbagai sumber. Salah satunya adalah data yang kita dapatkan dari e-lapor ini. Dengan adanya data dari e-lapor ini, maka kita bisa memetakan kita lokasi-lokasi mana yang sering mendapatkan layanan aduan terkait infrastruktur misalnya seperti itu. Dengan begitu kita bisa mengetahui, oh ternyata mungkin infrastruktur di sana itu yang dibutuhkan adalah hal seperti ini. Atau kemungkinan besar bahwa infrastruktur di sana itu sering terjadi kerusakan karena mungkin ada faktor-faktor alam yang terjadi di wilayah tersebut yang mungkin luput dari analisis kita ketika kita melakukan atau membangun infrastruktur di sana. Kemudian juga mungkin terkait dengan hal-hal lain, mungkin terkait misalnya layanan kesehatan. Coba, oh ternyata di sana ada banyak layanan kesehatan yang tidak bisa maksimal melayani masyarakat karena mungkin jumlah bednya kurang, misalnya itu ternyata ada di wilayah mana saja. Dari situ kita bisa bangun, oh mungkin di sana perlu dibangun, mungkin puskesmasnya perlu ada rawat inapnya, atau mungkin rumah sakitnya perlu ditingkatkan fasilitasnya dan sebagainya. Nah, ini hal-hal seperti itulah yang kita dapatkan dari layanan publik atau dari aduan masyarakat gitu. Kalau kita sendiri kadang-kadang pengambil kebijakan atau pelayanan publik seperti kita ini mungkin kita pengennya memberikan layanan yang terbaik padahal belum tentu itu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Terbaik belum tentu yang dibutuhkan. Kita pengennya yang baik tapi belum tentu itulah yang dibutuhkan. Berarti benar Pak Idam katakan tadi bahwa masyarakat itu tahu masalahnya, tahu solusinya sebenarnya. Iya, tahu solusinya. Nah, itulah yang menjadi fungsi yang sangat kita rasakan manfaatnya ketika kita akan memperbaiki fasilitas atau memperbaiki kualitas layanan publik pada masyarakat. Jadi dengan demikian pemanfaatan atau penggunaan data dan informasi yang kita dapatkan dari masyarakat ini lebih menunjukkan kondisi yang sebenarnya di lapangan gitu kan. Realitasnya bisa lebih kita dapatkan sehingga ketika kita akan membuat perbaikan akan lebih mudah. Bisa lihat dari situ kita ya. Karena kalau dari teman-teman di atas nih nggak mungkin ya sedetail itu betul, gitu ya. Makanya ini dibutuhkan sekali lagi masyarakat nih yang harus antusias. Dan proses perencanaan dengan model seperti ini kan menjadi bottom up gitu ya. Jadi adanya informasi-informasi dari masyarakat di bawah itu akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan kita. Menyambung apa yang dikatakan Pak Idam tadi bahwa ini kembali lagi bisa dipakai untuk penyusunan kebijakan publik, perbaikan kebijakan publik gitu ya. Nah, kalau mengenai konektivitas antara e-lapor dengan sistem aduan yang ada di LED sendiri gimana? Ya. Memang sebetulnya hal seperti itu perlu setidaknya dalam tingkat data yang ada itu mungkin triwulan begitu ya, triwulan itu memang perlu ada ada semacam koordinasi supaya nanti bisa terjadi sebuah database atau mungkin sebuah pengelompokan itu seperti beliau tadi Pak Roni menyampaikan bahwa pada wilayah mana, bagian apa, sektor apa, kemudian segmentasi apa yang kemudian itu banyak dilaporkan secara probabilitas, secara grafik gitu ya, dari yang paling banyak sampai kemudian seterusnya ke bawah. Seperti itu. Jadi memang perlu ada seperti itu sehingga harapannya nanti ini menjadi sebuah hal yang saling melengkapi ya antara yang kemudian ada di di e-lapor, kemudian ada di ELO. Tadi kami sampaikan di awal bahwa
LODI ini kan sebetulnya merupakan lembaga yang memang difungsikan untuk melakukan pengawasan termasuk juga menyelesaikan konsultasi pengaduan itu dalam tataran yang lebih bersifat konvensional, tradisional seperti itu. Sehingga memang ini sebetulnya tidak terlalu terpengaruh oleh sistem sebetulnya gitu ya. Tinggal kemudian sebenarnya kan kita itu tinggal menunggu ya, menunggu dalam artian kita itu menunggu kemudian masyarakat yang kemudian proaktif baru kemudian dalam arti menunggu tidak diam saja, tapi dalam artian memang ya artinya berproses itu saja sudah segitu kan, 1122 kan seperti itu ya, itu kan hal yang kita alami betul. Nah maka dari jumlah seperti itu memang alangkah baiknya memang kemudian ada semacam forum untuk sinkronisasi ya, seperti itu. Jadi kalau yang tadi Pak Suryawan katakan ada segmentasinya, apakah segmentasi ini adalah mereka yang kalau nggak ketemu tuh nggak marem gitu? Iya itu. Jadi gitu ya. Jadi kalau tidak ketemu, jadi masyarakat kita itu kan sebetulnya kan instan. Sebetulnya teknologi pun juga menyajikan sebuah aplikasi instan loh sebetulnya. Iya, benar. Cuman kemudian sambil lewat, kemudian ada pemahaman, kemudian difoto atau di caption begitu dilaporkan. Kan itu instan. Iya. Kami pun juga begitu sebetulnya. Sebenarnya instan. Jadi masyarakat itu datang kepada kami, kemudian kami layani, kami sebagai pendengar yang baik, kami berikan informasi. Walaupun sebenarnya kami itu tidak segalanya tahu, kami itu juga harus tanya ke kanan kiri juga sebetulnya gitu ya. Harus konfirmasi dulu ke sana ke sini gitu ya. Tapi kan dianggap tahu ini, dianggap tahu sulit loh dianggap tahu ini ya. Dianggap tahu. Nah, memang harus dapat solusi. Harus ya. Tapi kalau kasusnya sering dilaporkan jadi tahu. Ya jadi dipaksa untuk tahu. Nah, dengan seperti itu kemudian mendapatkan apa yang diharapkan atau kemudian dapat koordinasinya, kemudian pulang itu sudah membawa informasi atau membawa seminimalnya sebuah ketenangan bahwa apa yang dikeluhkan sudah tersampaikan kepada lembaga yang trust, yang dipercaya. Gitu seperti itu. Dan trustnya itu kalau ketemu ya. Iya. Itu kalau untuk ombudsman sendiri. Tapi untuk masyarakat sekali lagi, daripada teman-teman upload gambar, kemudian di caption, terus akhirnya menjadi ujaran kebencian, akhirnya jadi nggak enak, lapor aja ke e-lapor gitu ya Pak Roni. Gitu kan, daripada nanti buntutnya panjang nggak enak, lapor aja gitu langsung ke sana, karena hanya ada satu pintu dan Anda bisa lapor ke semuanya. Bingung mau ke OPD yang mana, lapor aja ke e-lapor. Sekali lagi di aplikasinya sudah ada e-lapor, nanti tinggal daftar aja, mau pakai Gmail Anda juga boleh, mau pakai email boleh, mau pokoknya pilihannya banyak lah. Dan di situ nanti tinggal tuliskan saja kira-kira keluhan Anda tuh apa sih gitu. Kalau masih kurang puas juga nanti bisa konsultasinya ke ombudsman gitu ya. Atau pengaduannya ke ombudsman juga. Nah, kalau model aduan publik yang diharapkan atau mungkin yang disarankan nih Pak dari UNDP, itu seperti apa sih standarnya? Ya, standarnya kan sebenarnya ada kita harus taat patuh terhadap peraturan yang pertama ya. Jadi baik penyelenggara pelayanan maupun warga negara itu mestinya taat patuh. Nah, ketika ada gap, ada kesenjangan itulah disinilah butuh kemudian standar itu dipenuhi. Misalnya dalam hal kecepatan. Ya, saat ini Jogja sudah masuk kategori bisa dipenuhi secara standar nasional. Ya, ini dalam waktu 2-3 hari bisa langsung terdistribusi dan kemudian bisa diselesaikan. Nah, masa maksimalnya itu 15 hari misalnya. Nah, bahkan maksudnya dari pengaduan kasusnya gitu misalnya dia lapor gitu ya. Bahkan di masa pandemi ini BPDB itu bisa meningkatkan menjadi 15 menit dia harus informasi itu segera sampai ke para pihak untuk segera gumregah dan kemudian Cantot Taliwondo untuk menyelesaikan. Nah, ada lagi yang menarik begini, kesenjangan ini seringkali saya tadi menyebut ada paradok ya. Maksudnya baik kan, tetapi banyak penyelenggara pelayanan yang misorientasi, mispersepsi atas pengaduan, atas partisipasi dari masyarakat. Contohnya seperti apa Pak maksudnya? Banyak saya kira masalah yang terlihat ya, ya menunjuk tadilah ada 1.800.000 sekian itu menunjukkan antara warga negara dengan penyelenggara pelayanan, termasuk yang diselenggarakan oleh swasta tidak paham, tidak taat patuh, atau persepsinya atau gagal paham gitu. Nah betul, ini ya ini dalam hal meso kewajiban semua pihak ya
multi stakeholder itu untuk bersama-sama memadukan orientasi ini. Nah, agar ada terjadi keseimbangan. Nah, pada level meso, literasi tidak hanya tentang aspek hukum, aspek teknologi, aspek bagaimana mekanisme perbaikan pelayanan dilakukan, tidak hanya itu, tapi harus ada satu bentuk treatment tentang pengembangan penyelenggara pelayanan SDM-nya, ya, termasuk misalnya yayasan-yayasan swasta atau penyelenggara pendidikan atau itu pemerintah ya untuk transportasi atau untuk penyedia jasa layanan digital yang banyak sekali. Nah, di sini kemungkinan terjadi moral hazard itu gede. Ya, atau kenapa bisa dikatakan begitu? Iya, atau multi hazard yang lain. Ya. Sangat, karena semua orang kan punya kepentingan, harus survive, harus ini. Yang kemudian melanggar tapi nggak sadar, atau memang orientasinya sudah nyimpang. Ini OPD atau badan negara atau lembaga negara karena birokrasinya sudah terlalu ada di situ ada penyakit lah ya, yang sulit untuk diurai benang merahnya itu. Nah, inilah menjadi penting untuk semua pihak terlibat. Jadi keterlibatan multi stakeholder untuk menilai itu menjadi amat sangat penting. Nah, ini kemudian bagus kalau kemudian antara penyelenggara pelayanan, lalu warga negara, lalu pengawas seperti ombudsman, termasuk NGO ya. Jadi lembaga-lembaga non pemerintah itu penting sekali terlibat untuk memberikan kontribusi pengawasan. Ya pasti kemudian di sini ada kendala anggaran dan sebagainya. Lah ini secara meso harus kemudian kita perbaiki bersama-sama. Intinya harus sepaham sekali lagi ya, karena bisa jadi ada pengaduan, ada konsultasi, ada aduan di e-lapor, itu sebenarnya hanya miskomunikasi saja seperti yang disampaikan oleh Pak Idam tadi. Nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita masih punya satu sesi lagi, tetap bersama kami pemirsa dalam Bincang Hari Ini. Atau tamannya Pulau Jawa, Magelang dijuluki sebagai kota sejuta bunga. Ibarat bunga, kota Magelang dilihat sebagai kota yang punya banyak pesona. Pemuda pun juga harus mampu berpegang teguh pada jati diri bangsa, yakni kebudayaan. Steak menjadi favorit bagi pengunjung. Nah, yuk sebelum menikmati steak ala Chef Widi, kita intip dulu dapurnya. Customer sendiri yang mengklaim kami bahwa kami itu komunitas motor di atas 150 cc. Cuman kali ini makan di tempat yang unik dan tentunya asik banget. Dan konsep taman ditonjolkan oleh warung. Seni batik sebagai warisan budaya Nusantara harus terus dilestarikan serta dikembangkan sehingga tetap menjadi mahakarya dunia yang juga menandai Yogyakarta, kota batik dunia. Sebuah peradaban batik mengartikan batik mempunyai sebuah perjalanan dari sekian batik klasik yang ada hingga saat ini dan tetap memelihara batik tersebut dari segala sudut pandang. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di sesi keempat ini. Kita akan lanjutkan obrolan kita pemanfaatkan dilapor DIY sebagai kanal aduan layanan publik. Silakan untuk yang masih ingin bergabung, line telepon kami buka di 451 777 451 777. Pak Roni tadi sudah dikatakan bahwa saat kita lapor nih ya, kemudian nanti akan ada proses gitu, 2-3 hari sampai maksimal 15 hari gitu. Kalau misalnya ini sudah selesai gitu, maksudnya laporan sudah saya terima dan istilahnya sudah diperbaiki gitu, itu si pelapor dapat notifikasi nggak sih istilahnya? Jadi memang dari sistem e-lapor yang kita kembangkan itu setiap pengaduan itu selalu kita laporkan kepada yang mengadu.
Artinya begini, tindakan apa saja yang sudah kita lakukan dari proses aduan yang dilakukan oleh pengadu, itu selalu kita berikan kepada mereka melalui sistem ini. Sehingga dan itu pun bisa dibaca oleh semua orang yang di situ. Jadi misalnya saya membuat laporan gitu, saya mengadu gitu, aduan saya itu bisa dibaca oleh orang lain. Dan kemudian masyarakat juga bisa tahu apa yang dilakukan atau apa yang direspon oleh pihak kami terhadap aduan itu. Jadi respon itu juga ada di situ ya? Ada di situ, sehingga nanti seandainya misalnya setelah diadakan respon, masyarakat itu masih belum puas, itu dia bisa langsung memberikan umpan balik lagi bahwa oh saya masih belum puas nih dengan jawaban itu. Jadi masih seperti ini, itu ada riwayatnya di sana, sehingga masyarakat bisa melihat apa yang sudah kita lakukan dan apa respon yang kita berikan ketika mereka mengadakan aduan itu. Ini tujuannya adalah supaya masyarakat itu tahu bahwa kita itu tidak main-main dengan aduan itu dan bahwa kita memang serius untuk memberikan respon terhadap aduan-aduan yang dilakukan. Namun demikian sebenarnya banyak kanal-kanal lain yang juga digunakan oleh masyarakat selain dengan menggunakan e-lapor ini, karena hampir semua OPD yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ini semuanya mempunyai akun-akun di media sosial. Maksudnya kanal lain itu lebih spesifik ya? Ya, jadi kadang-kadang masyarakat itu juga membuat aduan tidak melalui aplikasi lapor, tapi melalui media sosial yang kita miliki, misalnya melalui Instagram, Twitter, atau Facebook, di mana mereka juga membuat laporan itu. Nah, hanya saja kalau laporan itu masuk melalui kanal-kanal media sosial itu kadang datanya itu akan susah kita generate menjadi sebuah informasi yang baik gitu ya. Karena masih pecah ya datanya di sana, di sana, di sana. Kalau dalam kanal aduan e-lapor ini kan kita bisa melihat fotonya seperti apa sih, kemudian lokasinya ada di mana dan sebagainya, itu bisa kita lakukan dan itu bisa kita petakan secara langsung sehingga kita bisa membuat informasi grafis baik secara statistik maupun peta lokasi-lokasi dan sebagainya, yang itu akan memudahkan kita ketika kita akan mereview kembali proses perencanaan pembangunan kita. Baik. Nah, kalau ngomongin soal aplikasi e-lapor ini kan istilahnya sudah cukup baik gitu ya. Cuman saya pengen tahu dari Pak Suryawan sendiri, kira-kira dari proses implementasinya titik-titik mana yang masih perlu diperbaiki gitu Pak? Iya. Jadi e-lapor ini sebetulnya merupakan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah DIY, Pemda DIY itu untuk untuk tadi sama oleh Pak Roni tadi untuk kemudian menjadi sebuah resources begitu untuk melakukan konsep perbaikan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan ya, presisi dengan kebutuhannya seperti itulah. Nah, tentunya ini sebetulnya merupakan komitmen yang kuat untuk memberikan pelayanan publik yang baik. Nah, alangkah baiknya kemudian yang seperti itu diikuti dengan adanya survei. Jadi bagaimana kemudian adanya e-lapor itu kemudian dilihat dari luar itu terkait dengan survei. Apakah kemudian dengan adanya e-lapor itu terjadi sebuah peningkatan indeks kepuasan, kemudian terjadi sebuah presisi dari program atau proyek pembangunan pemerintah itu presisi sesuai dengan kebutuhan atau tidak, atau justru malah mismatch. Nah, ini juga bukan kemudian untuk juga untuk mengkritisi juga bukan, tapi sebetulnya justru untuk melihat dari sisi yang lain secara objektif supaya aplikasi ini itu informasinya itu berdaya dan berhasil guna. Seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua bahwa sebetulnya titik yang memang perlu ditingkatkan itu adalah literasi masyarakat. Karena jangan sampai nanti kemudian 2 tahun berjalan ini itu kemudian informasi-informasi yang tersampaikan itu nanti muter di situ aja. Muter di bagian itu saja. Jadi perlu kemudian ada sebuah orientasi untuk menjangkau segmentasi yang lain. Cobalah disasar kira-kira kok ini bagiannya yang tinggi ini aja. Coba. Maksudnya diadukan itu aja ini gitu. Aja. Apakah betul itu atau kemudian kita lihat bagian yang lain. Jangan-jangan sektor yang tidak diadukan itu sebetulnya ada endemi permasalahan, tetapi kemudian memang belum ada cukup pengetahuan, literasi dan kekuatan itu untuk bisa menyampaikan, atau mungkin belum ada kepedulian untuk ke situ. Jadi
lebih melihat pada aspek dark side-nya, sisi bukan sisi gelap tapi sisi yang lain gitu ya. Dari yang jangan-jangan itu penyebabnya gara-gara ini misalnya gitu. Iya, seperti itu. Yang dari yang sudah ada ini cobalah dicari sisi yang lainnya, sisi yang lain. Yang itu kemudian dari 400 sekian itu mana yang kemudian kurang. Nah, kurang itu apakah memang betul kurang atau kurang itu hanya karena tidak tersampaikan. Nah, itu bagian itu. Oke, baik. Nah, ngomongin soal masyarakat ini tadi disinggung ya. Apa yang ingin disampaikan ke masyarakat? Kalau ngomongin soal programnya kayaknya udah oke ya. Ngomongin soal DIY, wah udah pas gitu. Tapi kalau untuk apa yang ingin disampaikan Pak Idam ke masyarakat? Iya, kita sangat yakin bahwa masyarakat yang terbuka, masyarakat yang bisa menjalankan hak dan kewajibannya itu bisa menjalankan peran dan fungsinya untuk ikut terlibat di dalam proses menyampaikan aspirasi, dan penyelenggara pelayanan harus sadar diri juga bahwa dirinya itu harus memiliki sifat-sifat baik sebagaimana diatur oleh standar pelayanan minimal. Nah, ini biasanya kemudian menyangkut hak dan kewajiban masing-masing. Nah, kalau kemudian yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tidak dipenuhi, harusnya terjadi duduk bersama. Nah, lalu ini bisa menjadi tadi yang disebut Pak Roni maupun Pak Suryawan, bisa menjadi evidence based policy, public policy making processes. Artinya bagaimana perbaikan kebijakan itu dilakukan bersama. Nah, inilah yang kemudian menjadi penting, bahwa seringkali apalagi di masa pandemi ini situasi penuh ketidakpastian, krisis ya, itu membutuhkan kebersamaan. Nah, keterbukaan, partisipasi dan akuntabilitas itu perlu dibuka bersama. Dan dengan hal itu harapannya para pengguna layanan dalam hal pendidikan, misalnya mahasiswa atau orang tua siswa, misalnya PPDB, itu rating yang tertinggi di ombudsman maupun di pelayanan sebelum pandemi ya. Nah, itu paling banyak diadukan itu. Banyak diadukan. Nah, saat ini adalah sosial ekonomi. Jadi kalau menyangkut disinggung hak-hak ketenaga kerjaan, disinggung tentang bagaimana dia bisa survive, nah nyatanya tidak seperti itu, pasti akan menampilkan satu kesenjangan, apalagi untuk kepentingan yang tidak sewajarnya atau multi hazard itu tadi, misalokasi kalau dalam hal anggaran publik misalnya. Nah, oleh karena itu pihak penyelenggara pelayanan maupun legislasi yang membentuk program prioritas dan anggaran, dengan adanya ketimpangan itu kemudian dibuka. Nah, ini kan sebenarnya sudah ada peraturan tentang bagaimana pengawasan ya, pengawasan secara kepublikan. Nah, kalau itu kemudian dibuka, artinya warga masyarakat itu bisa memberikan partisipasi, yakin bahwa kepercayaan itu akan mendorong lahirnya investasi langsung. Misalnya kalau Jogja adalah persoalan ketimpangan itu menyebabkan nilai dari sektor pertanian itu rendah misalnya, atau nelayan tadi misalnya, case-nya kalau dikonkretkan kan seperti itu. Di masa pandemi ini malah sebaliknya, banyak pihak yang kemudian berminat. Nah, ada perda baru tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Di situ kita alhamdulillah ya, partisipasi publik sektor pertanian kaum muda itu dikasih ruang oleh stakeholder di DIY itu. Nah, sehingga pemberdayaan petani muda untuk terjun dan mengangkat alternatif sektor pertanian dan perkebunan maupun nelayan, kelautan itu menjadi signifikan. Nah, ini kalau kemudian dibuka, dan ada sudah kan, kita tahu dengan digitalisasi berbagai kepentingan investasi, direct investment melalui individu-individu datang. Bisa, oke. Nah, artinya apa? Ada sektor yang mungkin tumbuh dari proses e-lapor ini, dan ini sangat menarik kalau kemudian kasus-kasus kecil yang kelihatannya kecil itu, apakah melalui akumulasi data dan kolaborasi yang disegmentasikan atau dianalisis dengan cepat, itu kemudian kita prioritaskan untuk ditangani, kemudian menjadi program yang bagus bersama-sama,
Nah, lalu dapat solusi. Iya, dan Nah, sekali itu, lagi masyarakat itu yang paling paham ya, Paling apa yang paham, dibutuhkan betul dan sebenarnya sekali. solusinya apa sih? Dan sebenarnya Ya, paham mereka ya, cuman sangat paham. kembali lagi ini harus ada dukungan dari teman-teman eksekutif. Nah, Ya. ada rencana ke depan nggak? Masih ada 1 menit Pak Roni, ada Ya. rencana ke depan nggak terkait dengan pelayanan? Ya, publik? memang ke depannya kami akan meningkatkan fasilitas atau kanal-kanal aduan ini agar lebih mudah masyarakat untuk bisa menyampaikan keluhannya. Jadi nanti masyarakat akan mendapatkan notifikasi apa saja yang sudah dilakukan oleh kami ketika masyarakat mengadukan sesuatu. Kemudian juga fasilitas-fasilitas yang lain terkait dengan mungkin bisa jadi ada fasilitas supaya masyarakat bisa mengupload juga video. Misalnya kalau mereka masyarakat itu tahu bahwa ada sebuah layanan publik yang tidak selayaknya, itu bisa dilakukan dengan menggunakan aplikasi ini, video itu. Sehingga kalau selama ini kan mungkin banyak masyarakat menggunakan media sosial untuk mengupload atau kejadian-kejadian yang tidak selayaknya. Nah, di sini kita memanfaatkan ini supaya nantinya seperti tadi, jangan sampai nanti justru bahwa masyarakat melaporkan melalui kanal media sosial justru malah akan menjadikan mereka kena undang-undang ITE. Ya, serba oleh karena salah. itu manfaatkanlah aplikasi e-lapor ini untuk menyampaikan atau untuk curhat lah, paling tidak ke Jadi itu dilindungi Pak ya. Dan dilindungi ya. oleh Oke. masyarakat. Mau nggak mau curhatnya ke e-lapor boleh, mau ke LOD juga boleh, silakan. Terima kasih Bapak-bapak sekalian, Pak Roni, Mas Suryawan, Pak Ida matur nuwun informasinya. Dan sekali lagi pemirsa, kalau Anda penasaran dengan apa saja sebenarnya aduan dari masyarakat, silahkan langsung cari di aplikasi, di Play Store ada ya. Silahkan cari e-lapor Jogja. E-lapor Jogja, Ya. ya. Karena di situ sebelum Anda lapor, Anda lihat dulu riwayatnya. Betul, Oh, ternyata sudah ada yang lapor. Jadi nggak perlu lah Anda lapor, Ya, nanti numpuk betul. lagi gitu ya. Ya. Baik, mudah-mudahan informasi yang kita sudah obrolkan ini kurang lebih 1 jam bisa menambah apa sih wawasan yang Anda belum paham banget mengenai e-lapor, dan mudah-mudahan Anda juga semakin peduli dan sekali lagi harus proaktif kalau Pak Ida katakan tadi sebagai masyarakat ya, supaya kembali lagi bisa menjadi bahan perbaikan kebijakan publik. Saya Fira Maya dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.